Baik Ibu, selamat siang. Siap. Kami di sini dari mahasiswa IMK, Dayang Jibanyuni. Di sini kami mau nanya-nanya sama Ibu tentang universal antar agama aja. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Karita. Saya Tessa. Saya Emi. Saya Sita. Saya dari jam. Ibu Ibu Dian. Oh iya, Dian ya. Boleh langsung nanya nih Bu? Boleh. Oke. Yang pertama ini, menurut Ibu nilai-nilai universal apa yang paling penting dan relevan untuk diajarkan kepada siswa SD dalam membentuk sikap saling menghormati antar umat beragama? Kalau nilai-nilai untuk saling menghormati antara agama, yaitu pertama kasih sayang. Kita kan harus menanamkan kasih sayang dulu untuk dirinya sendiri dulu, kasih sayang pada dirinya sendiri, baru kasih sayang terhadap teman dan lingkungan sekitarnya. Selain itu kita tanamkan juga sopan santun agar dia dapat menghargai temannya dalam berbicara, berperilaku, bertindak seperti itu. Iya. Yang kedua itu, bagaimana sih cara Ibu menanamkan nilai-nilai seperti kasih sayang, gotong royong, dan saling menghormati dalam kegiatan belajar sehari-hari di sekolah? Kalau menanamkan kasih sayang, pertama kita ajarkan persamaan hak sama kewajibannya. Ibu tidak pernah membedakan si A, si B, si C. Semua kedudukannya sama. Tidak ada yang berbeda. Tidak membedakan juga agamanya apa, suku, rasnya. Semuanya sama. Jadi, kalau yang salah ya harus disalahkan. Kalau yang benar kita puji. Seperti itu. Ini dulu ya. Ya. Menurut Ibu, bagaimana anak usia 10-12 tahun itu kan termasuk fase C ya? Biasanya memahami konsep perbedaan termasuk perbedaan agama di antara teman-temannya itu. Kalau di fase C, kebetulan bukan di kelas 6. Sudah lebih mengerti dia kan. Sudah lebih tahu mana yang nggak boleh dan boleh. Kalau kita sebagai guru cukup membimbing, mengajarkan. Jadi kita juga sebagai teladannya. Jadi anak-anak bisa mencontoh dari kita. Jadi penerapannya lebih mudah juga untuk anak-anak dalam menerima gimana sih harusnya kita bersikap seperti main. Berdasarkan pengalaman Ibu nih, kegiatan atau pendekatan apa sih yang paling efektif dalam menumbuhkan persahabatan yang tulus di antara siswa? Kegiatan yang paling efektif untuk menumbuhkan apa? Rasa persahabatan yang tulus. Persahabatan. Berbanyak kegiatan yang melibatkan kelompok, terus kegiatan proyek yang melibatkan semua anak. Jadi anak-anak bisa tahu caranya kerjasama, caranya membagi tugas, cara menghargai teman, cara berkomunikasi yang baik dengan teman. Nah, dalam pemilihan kelompok itu ibu memilih atau siswanya yang memilih sendiri? Siswa pilih sendiri, tetapi ibu tidak dia pilih sendiri, tetapi ibu gini kan, kalau yang pintar-pintar jangan yang jadi satu. Walaupun mereka pilih sendiri, tapi tetap harus diawasi pilihannya supaya nggak monoton. Dia sama yang pintar-pintar aja bergaulnya, gitu. Sama yang nakal aja nih kumpul nanti bahaya nih. Jadi harus dipecah. Walaupun mereka pilih sendiri, tapi kalau udah yang agak usil kumpul sama yang usil, itu harus dipisahin. Gitu. Supaya nggak jadi ribut kelasnya. Terus menurut Ibu, bentuk-bentuk miskonsepsi atau kesalahpahaman apa yang paling sering muncul di siswa terkait perbedaan agama atau keyakinan? Kalau di kelas ibu sih karena nggak ada yang berbeda agama ya, jadi mungkin nggak ada miskonsepsi atau apapun. Cuman kalau gini paling pertengkaran biasa anak-anak, nggak ada kesalahpahaman apa. Paling kalau gini, kalau yang beda suku mungkin ya, yang ibunya orang Jawa mungkin ada. Tapi kalau saling ejek itu jarang, kesalahpahaman itu jarang. Kalau nyebut-nyebut suku, agama itu nggak pernah. Ya, bisa. Selain dari lingkungan sekolah, seberapa besar pengaruh keluarga dan media sosial dalam membentuk cara pandang siswa terhadap nilai-nilai toleransi antar agama? Pengaruhnya besar sekali ya, apalagi keluarga. Keluarga itu kan pendidikan yang utama dulu. Keluarga dulu baru di sekolah. Jadi peran orang tua di rumah itu sangat penting dalam membimbing anak-anaknya. Terus perannya juga itu sangat penting dalam mengawasi media sosialnya. Karena anak-anak sekarang kecil-kecil dia udah punya media sosial nih. IG, TikTok itu udah punya mereka. Jadi orang tua juga harus mengawasi ya apa yang di-upload, apa yang ditonton sama anak-anak. Soalnya kan kita nggak tahu nih di media sosial itu yang mereka tonton tuh apa aja. Jadi peran keluarga sama media sosial tuh besar sekali. Yang terakhir nih, Bu ya. Dalam pengalaman Ibu nih, apa tantangan terbesar sekolah dalam menanamkan dan menerapkan nilai-nilai toleransi seperti strategi sekolah dalam mengatasinya?
Kalau tantangan terbesar, karena kita jarang ya punya siswa yang beda agama ya. Walaupun beda agama paling cuma 1 atau 2 orang. Jadi di sini juga orang itu, anak-anak itu nggak pernah apa, nyebut agamanya apa, suku apa. Jadi memang, apa namanya, nggak terbiasa itu menyebut suku, agama, "Ih, ini agama ini." Nggak ada anak-anak yang kayak gitu. Jadi nggak ada tantangan sih. Jadi Kak ya. saya aslinya itu mau nanyain pendapat kalian ya soal agama gitu. Jadi menurut adik, tahu nggak apa arti saling menghargai, saling menolong di sekolah itu? Bisa kasih contoh nggak? Tidak membeda-bedakan teman. Ada lagi? Mengajak semua teman. Ya boleh. Terus gimana cara adik menunjukkan kasih sayang dan rasa menghormati kepada teman yang berbeda agama? Tidak membeda-bedakan teman. Ada lagi? Membiarkan dia beribadah tanpa mengganggu. Ya. Terus apa yang adik rasakan atau pikirkan saat melihat teman yang beribadah atau merayakan hari raya agamanya? Memberikan ucapan ke teman. Ya. Terus menurut adik, apakah perbedaan agama bisa membuat adik dan teman adik tidak bisa bersahabat? Tidak, karena tidak ada aturannya. Berarti harus tetap saling berteman ya? Iya. Iya. Terus menurut adik, bolehkah kita mengucapkan selamat hari raya kepada teman yang agamanya berbeda? Boleh. Boleh, ya. Kalau adik pernah nggak ngucapin selamat hari raya ke agama lain? Pernah. Ke temennya yang agama Islam. Tapi kalau temennya, kalau adik galungan, diucapin juga? Terus pernahkah adik melihat atau mendengar orang yang berbicara yang tidak baik tentang agama lain, misalnya di TV, di sekolah mungkin ada, di orang tuanya, pokoknya di sekitar adik ada nggak? Pernah nggak? Pernah. Gimana tuh? Contohnya kayak gimana? Dia membicarakan baru tentang agama. Menurut adik itu benar apa nggak? Nggak salah ya. Terus menurut kamu apa hal yang penting yang harus dilakukan supaya teman di sekolah bisa saling menghormati dan hidup rukun? Tidak membeda-bedakan dan berteman dengan semua orang. Oh iya. Ada jawaban lain lagi? Ada. Ya. Makasih ya. Iya. ya.